Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa Opini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Opini, obrolan pagi ini kembali hadir untuk kita mengawali hari yang luar biasa di pagi hari ini ya. Dan tentunya bersama saya Iqbal Fadwa yang akan menemani pagi pemirsa Opini. Yang pastinya Opini akan selalu mengundang orang-orang yang sangat komitmen di bidangnya. Dan pastinya selalu berubah-ubah ya bintang tamu kita, dan juga selalu bervariasi. Nah, untuk di hari ini pemirsa Opini, ada siapa sih narasumber kita? Yang pastinya untuk di hari ini kita akan mengangkat ini tema yang bisa dikatakan menakutkan bagi sebagian orang, bahkan banyak orang. Karena kenapa? Karena seperti sekarang saya berbicara di depan kamera. Nah, yang menakutkannya berbicara di depan umum. Nah, itulah dia tema kita di hari ini adalah berbicara di depan umum. Bagaimana sih kita bisa menjadi seorang yang bisa berbicara di depan umum, mungkin tanpa grogi, tanpa cemas, tanpa was-wasan ya. Seperti apa? Nah, sudah hadir di studio Opini. Ini dia Parsinggi SP CPS CPPS. Luar biasa namanya. Gelarnya panjang di belakang. Apa kabar Parsinggi? Baik, hari ini sangat baik sekali ya. Sangat baik sekali. Terima kasih pagi-pagi sudah berlari-lari. Siap, datang dikejar-kejar. Main ke studio Opini. Terima kasih banyak. Nah, ini saya manggilnya apa nih? Parsinggi, Singgi, atau punya panggilan khusus? Oke, kalau panggilan khusus nih biasanya Mas Boy. Mas Boy, oke, biar lebih akrab Atau ya. Atau Bang Boy boleh Bang juga. Boy, oke, Bang Boy. Wah. Siap. Bang Boy seperti gimana kalau orang banyak kenalnya Mas Boy? Karena ada filmnya juga kan? Kita biasanya Bang Boy ya, Okay. karena memang Instagram saya juga Bang Boy juga. Oh, Bang Instagramnya Boy MC, Bang ya. Boy, nickname-nya. Oke. Jadi memang kalau di teman-teman juga manggilnya Boy, karena kan Boy. setara gitu kan. Siap. Oke, Bang Boy. Apa kabar hari ini Bang Boy? Saya lihat ini wajahnya fresh sekali. Iya. Sangat luar biasa ya, karena setiap perjalanan hidup harus selalu disyukuri dan penuh semangat. Benar sekali, karena kan juga setiap detik Tuhan punya rahasia untuk kita. Betul ya. sekali. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, mensyukurinya. juga. Betul sekali. Bang Boy, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio Opini. Kita akan ngobrol-ngobrol Bang Boy dengan tema kita hari ini berbicara di depan umum. Nah, tapi ada alasannya pemirsa, kenapa kita mengundang Parsinggi alias Bang Boy ini ke studio Opini, karena beliau nanti akan menceritakan siapakah dia. Kalau yang tahu ini sudah kelihatan dari gelar namanya, CPS CPPS. Wih, sedap. Bang Boy, pemirsa Opini ada yang sudah kenal sama Bang Boy, ada juga yang belum. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita di dunia broadcast itu tak kenal maka tak masuk job. Oke, Bang Boy, silakan Bang Boy, boleh say hi, memperkenalkan dirinya Bang Boy. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya, meskipun cuaca yang tidak menentu hari-hari ini. Perkenalkan, nama saya Parsinggi ya. SP itu adalah gelar akademik saya, sedangkan non akademiknya itu CPS dan CPPS. Nah, biasanya saya dipanggil dengan sebutan Boy, atau kalau rekan-rekan ini manggilnya Bang Boy. Kita juga memang sering MC, kemudian sering juga menjadi pembicara. Nah, baik di beberapa kampus dan organisasi. biasa. Kemudian dialog juga biasa kita diundang juga. Untuk kesibukan sekarang nih, ini biasanya kan tanya nih, jawab utamanya apa? Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bengkulu sebagai staf digital marketing dan sosial media. Wih, di pakarnya sosial media ini. Dikit-dikit. Oke, Bang Boy, yang menariknya adalah dari akademiknya. SP, Sarjana Pertanian, bener ya? Sarjana Pertanian. Nah, kok bisa? Oke, siap. Dengan pertanian kan otomatis ke bagian agrobisnis mungkin. Benar, ya, atau betul. bahkan terjun langsung ke pertaniannya langsung. Kok sekarang bekerja juga di perusahaan swasta di bidang digital marketing? Terus juga kesehariannya juga sebagai pembicara juga, moderator juga, MC juga. Double. Piye kok iso? Piye. Oke. Ini kita sedikit cerita. Memang saya di dunia public speaking ini memang berawalnya dari hobi. Hobi.
Hobi. Dari SD memang saya sudah punya hobi berbicara karena kita kalau dulu kan memang ada Olimpiade Sains itu kan Ya. timbul rasa keberanian. Kemudian SMP kita mengikuti kegiatan-kegiatan dan ya seperti kita ketahui ya kalau kita baru awal-awal kamu jadi MC-nya Sering disodorkan. Sering disodorkan. Nah, dari situ kita timbul keberanian. Nah, Oke. setelah timbul keberanian baru lulus SMK saya lulus SM. Waktu itu tahun 2015 pernah mengikuti salah satu perlombaan di Universitas Bengkulu Ya. saat bulan bahasa. Oke. Jadi saya mengikuti kegiatan lomba pembawa acara seperti itu dan kebetulan masih harapan 2 tuh. Jadi dari situ terus saya belajar dan terus saya tingkatkan. Semakin termotivasi Semakin ya. termotivasi. Nah, kalau untuk gelar nih ya, sebenarnya saya itu agribisnis. Di dalam agribisnis kan banyak, ada agribisnis budidaya, kemudian ada agribisnis bidang ekonomi Ya. dan sosial. Nah, kalau saya ini memang untuk secara khususnya itu bidang minat komunikasi dan penyuluhan. Oke. Jadi berarti masih nyambung searah sih, ya, searah. searah. Cuman kalau dibilang kerja, memang kalau sekarang ya kalau kita pikir di mana ada peluang, saya ambil peluang itu. Benar. Jadi memang saya kebetulan saat saya kuliah juga dapat tawaran job untuk gabung dan saya juga diterima. Jadi sekarang itu profesi yang saya tekuni. Di samping saya yang MC, menjadi public speaker dan narasumber di berbagai acara seperti itu. Jadi memang konsep saya adalah meskipun bukan background pendidikan saya, namun ketika saya mencintai pekerjaan benar. saya dan saya bisa memanfaatkan peluang, maka saya akan masuk di situ. Sedap. Betul nggak? Betul. Daripada Setuju. kita kadang kita nunggu sesuai job desk kita nih, benar, sesuai dengan background kita, tapi kan belum datang. Benar-benar. Nah, Begitu ada peluang. begitu ada peluang kita masuk ke peluang itu dulu. Ketika kita memang nyaman, ya kita lanjutkan. Ketika memang kita sedikitnya, oh ya aku kayaknya udah bosan nih, istilahnya kan, pengen terjun ke sesuai passion kita, background kita. Ya udah, kita bisa mendaftar dengan perusahaan lain sesuai dengan background kita. Oke. Namun hal yang terpenting adalah kalau public speaking ini nggak bisa ditinggalin. Benar. Karena kita mau kerja di mana saja perlu. Sudah nyawanya. Nyawanya harus dapat, feel-nya itu harus dapat. Karena kita ngobrol dengan pimpinan kita, kemudian kalau kita ada rapat, apalagi kalau misalnya ada kegiatan, misalnya ada pertemuan kan Ya. kerjasama. Kalau perusahaan tentunya sering kita kerjasama dengan Betul, perusahaan-perusahaan benar. lain, dengan vendor-vendor lain. Nah itu diperlukan sekali Public speaking itu tadi ya. speakingnya. Ya gimana? Kita kan kalau dalam public speaking dibilang serius, memang serius, tapi dalam keseriusan itu kita harus mengatur di mana kita harus kasih Benar. feel-nya di mana gitu. Naik turun Naik nadanya, turun gitu nadanya. ya. Kemudian cara kita supaya lebih nyaman. Oke, nah Mas Boy kita ngulik sedikit nih tentang Bang Boy. Bang Boy ini namanya menurut saya juga tidak semua orang punya nama. Betul. Biasa kan nama Agus gitu ya, Udin gitu, nama orang Indonesia gitu. Betul. Nah kalau Bang Boy ini nama aslinya Parsinggi. Asalnya dari mana ini Bang Boy? Oke, ini sedikit cerita nama ya. Sebenarnya nama Parsinggi itu diberikan kepada saya dari nenek saya. Jadi nenek saya memberikan nama kepada Oke. saya, Parsinggi. Parsinggi itu sebenarnya nggak ada artinya ya. Dalam istilahnya dalam bahasa Jawa kuno, Sanskerta itu tidak mempunyai arti khusus. Ya. Namun dulu di Jawa Tengah di daerah Purworejo itu memang di desa Pamrian, karena orang tua saya kan dari Pamrian, nenek saya juga dari Pamrian. Itu memang ada anak angkat dari nenek saya. Beliau itu adalah salah satu orang yang sukses dan terkaya Oke. di sana dan bekerja di Australia Wih. di tambang di pertambangan ya, kayaknya pertambang batu bara atau apa. Nah, jadi harapannya nama tersebut diberikan kepada saya supaya saya menjadi orang yang sukses, Oke. jadi orang yang kaya. Oh, seperti nama itu. beliau Parsinggi juga. Iya, namanya Parsinggi juga, dan sampai sekarang memang ketika orang tua saya pulang ke kampung halaman masih menjadi orang yang kaya seperti itu. Istilahnya dalam artian sukses seperti itu, karena memang beliau juga kerja di luar negeri. Oke, jadi Nah, doa dari sang nenek ini Iya. biar sama rezekinya, Betul. sukses juga. Dan memang saya nama tersebut memang nama Perjawa ya, karena banyak sekali pertanyaan,
ini Parsingi ini biasanya dari ini ya Suku orang suku Batak Batak gitu. karena kebanyakan kan lo par itu kan biasanya orang Batak, tapi Benar. kita orang Jawa, pure Jawa, meskipun memang teman-teman kita juga kan banyak orang Batak Benar. seperti itu. Jadi kalau udah ketemu sama teman-teman kita yang Batak, suku Batak, itu kok langsung Parsingi, marga apa lah ya? Iya lah, pasti dibilang marga apa lah ya, karena kan kita orang Batak kan harus Benar. tahu oh, ini Betul, marganya. betul. Jadi kalau udah sama-sama marganya, tinggal ini keberapa gitu Oke. sistemnya. Padahal asli wong Jawa. Wong Jawa asli Wong Jawa. Jadi pada saat Natalan kumpul bareng dengan teman-teman, marga apa lagi? Iya, kalau memang kita kan kumpulan kayak lebih sana Natalan atau kegiatan kepemudaan itu kan biasanya kan gabung ya, gabungan benar. dari gereja-gereja lain maupun dari daerah lain seperti itu. Tapi kalau udah kawan kenal udah sehari-hari, apalagi Udah dari tahu kecil ya. kan udah tahu seperti itu. Oke, nah Bang Boy, kita masuk lagi untuk ke gelar non akademik Bang Boy, CPS dan juga CPPS. Nah ini gelar non akademik yang seperti apa Bang Boy? Baik, sebenarnya CPS ini dia masih dalam bentuk sertifikat ya. C-nya itu sertifikat, P-nya itu public, S-nya itu speaking. Oke. Jadi yang pertama memang CPS itu level yang memang kalau di pelatihan saya yang saya ikuti itu di Miftah Academy ya. Biasanya kita pakai Zoom. Nah, ini dia mengulik hal-hal public speaking dasar Oke. untuk CPS-nya. Itulah atau biasanya level 1. Kalau untuk CPPS itu sertifikat profesional public speaking. Jadi kita di level kedua ini biasanya dikasih tugas. Kalau saya kemarin dikasih tugas, basic kita apa dulu? Oke. Misalnya kalau kita pembawa acara, MC, ataupun mungkin seorang guru Ya. supaya dia bisa mempertajam materinya dan kemudian bisa menarik siswanya. Ya. Itu memang dia menampilkan materi-materi pembelajaran dan akan dikoreksi oleh coach kita dan juga oleh rekan-rekan kita yang mengikuti pelatihan seperti itu. Nah, untuk pelatihannya itu bersifat Zoom ya. Kita Zoom. Biasanya kita di jam pembelajarannya itu 32 Oh, jam. oke. Baiklah gitu tadi Bang Boy. Kalau gitu Bang Boy, kita tahan dulu obrolannya Bang Oke, Boy. siap. Yang pastinya pemirsa opini jangan kemana-mana. Kami berdua di sini akan kembali lagi untuk Anda.